Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online, perkenalkan nama saya Umami, mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peranan perdagangan internasional. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SEMH. Yuk, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Perdagangan internasional ialah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Yang dimaksud dengan penduduk di sini ialah dapat berupa antara individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GPDP. GPDP itu ialah Gross Domestic Product. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Perdagangan internasional turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya, teori perdagangan internasional. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Kerumitan yang ada di dalamnya ialah disebabkan karena adanya batasan-batasan politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya tarif atau kuota barang impor. Selain itu, kesulitan lainnya timbul karena adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, dan hukum dalam perdagangan. Di sini ada beberapa model perdagangan internasional, diantaranya model Ricardian. Model Ricardian memfokuskan pada kelebihan komparatif dan mungkin merupakan konsep paling penting dalam teori perdagangan internasional. Dan yang kedua, model Hexger-Ohlin. Model Hexger-Ohlin dibuat sebagai alternatif dari model Ricardian dan dasar kelebihan komparatif. Model ini tidak membuktikan prediksi yang lebih akurat. Bagaimanapun, dari sebuah titik perdagangan teoritis, model tersebut tidak memberikan solusi yang elegan dengan memakai mekanisme harga neoklasikal keadaan teori perdagangan internasional. Yang ketiga, faktor spesifik. Dalam model ini, mobilitas buruh antara industri satu dengan yang lain sangatlah mungkin ketika model tidak bergerak antar industri pada satu masa pendek. Yang keempat, model gravitasi. Model gravitasi perdagangan menyajikan sebuah analisa yang lebih empiris dari pola perdagangan dibandingkan model yang lebih teoritis. Model gravitasi pada bentuk dasarnya menerka perdagangan berdasarkan jarak antar negara dengan interaksi antar negara dalam ukuran ekonominya. Model ini meniru hukum gravitasi Newton yang juga memperhitungkan jarak dan ukuran fisik di antara kedua benda. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional ialah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dan spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang keempat, transfer ekonomi modern. Selanjutnya ialah faktor pendorong. Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan
meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan pengusahaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negeri lain. Yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Sekian video pembahasan mengenai peranan perdagangan internasional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.